Saya, Ariko Hairunisa Alindi dari kelas 12-8 nomor absen 5 akan melakukan percobaan dari bab daya hantar listrik larutan, yaitu pengamatan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dasar teori. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dapat digolongkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, ditandai oleh lampu listrik yang menyala dengan terang dan memiliki gelembung yang banyak. Hal ini akibat dari zat terlarut terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Lalu, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan arus listrik tetapi agak lemah, ditandai dengan nyala lampu listrik yang redup. Hal ini dari zat yang dilarutkan hanya terurai sebagian di dalam pelarut. Sedangkan dalam larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik sebagai akibat zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ionnya, melainkan hanya menjadi molekul-molekulnya. Jadi, alat dan bahan yang akan saya pakai dalam melakukan uji percobaan larutan non-elektrolit dan elektrolit, yaitu yang pertama adalah alat untuk melakukan uji percobaannya, yaitu 2 buah baterai, lalu 2 buah paku, lalu ada lampu di sini, dan 3 buah kabel, dan juga ada selotip. Lalu ada papan dada untuk tempat melakukan uji cobanya. Lalu di sini sebagai tempat untuk menaruh larutan-larutan ini, saya menyiapkan tempat es krim yang pastinya harus bening karena agar dapat terlihat gelembung-gelembung, dan juga ada paku gelas di sini untuk tempat menaruh larutannya juga. Dan untuk bahannya saya menyiapkan beberapa larutan di sini. Yang pertama yaitu air keran, air aki, lalu di sini ada air garam, larutan urea dicampur dengan air, dan juga deterjen yang telah dicampur dengan air. Lalu di baliknya ada asam cuka, air lemon, dan juga air gula. gabungkan kedua baterai menggunakan lakban, lalu sambungkan baterai dengan kabel di kedua kutubnya. Lilitkan ujung kabel yang lain pada lampu. Lilitkan ujung kabel lainnya pada paku di masing-masing sumbu yang berbeda. Pastikan alat uji dapat digunakan. Masukkan paku ke dalam air keran.
percobaan tadi, yaitu air garam yang dimasukkan paku ke dalamnya, lalu langsung muncul banyak gelembung-gelembung dan lampu dapat menyala. Yang itu berarti air garam merupakan larutan elektrolit kuat yang dapat menyalurkan listrik. Lalu selanjutnya ada 3 larutan, yaitu air deterjen, air lemon, dan juga asam cuka, yang saat dimasukkan paku ke dalamnya muncul gelembung-gelembung kecil namun tidak sampai membuat lampu menyala, yang berarti ketiga larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. Lalu untuk keempat larutan yang lain, yaitu air gula, air aki, air keran, dan juga larutan urea yang dicampur dengan air, keempat larutan tersebut saat dimasukkan paku ke dalamnya tidak terdapat reaksi sama sekali, yang berarti keempat larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit yang tidak dapat menyalurkan listrik. Dan kesimpulan dari percobaan saya tadi, yaitu air garam yang saat dimasukkan paku mengeluarkan banyak gelembung-gelembung dan dapat menyalakan lampu, yang itu berarti air garam merupakan elektrolit kuat. Dan larutan yang lain, yaitu air lemon, asam cuka, dan juga air deterjen, merupakan elektrolit lemah karena hanya dapat mengeluarkan gelembung-gelembung dan tidak dapat membuat lampu menyala terang. Lalu untuk larutan sisanya, yaitu air keran, air aki, air gula, dan juga larutan urea yang dicampur dengan air, karena tidak terjadi reaksi apapun saat dimasukkan paku, itu artinya keempat larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Sekian praktik uji percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.